Hai guys, perkenalkan, aku Ardi. Aku perwakilan dari kelompok 2. Nah, sekarang aku mau ngasih kalian video pembelajaran yang materinya kehidupan, ekonomi, dan politik pada masa demokrasi terpimpin. Langsung aja ke videonya. Pimpin. Sebelum itu, perlu kita ketahui, demokrasi terbentuk dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya terpimpin. Jadi, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya terpusat pada pimpinan negara kala itu, yaitu Presiden Soekarno. Selanjutnya, politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, ada menuju demokrasi terpimpin. Adapun benih-benih menuju demokrasi terpimpin itu, yang pertama, konsepsi Presiden 1957, dan yang kedua ada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsepsi Presiden 1957. Menurut Presiden Soekarno, ketidakstabilan politik dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh adanya banyak partai. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menekankan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, perlu dibentuknya Kabinet Kaki 4 yang turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotong royongan nasional. Kedua, pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, sistem demokrasi parlementer ala Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia sehingga harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR yaitu Mr. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Dwi Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang, mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu berisikan tentang yang pertama, menetapkan pembubaran konstitut. Yang kedua, menetapkan undang-undang yang berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, pembentukan MPRS. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin sangatlah kompleks dan dinamis. Sistem pemerintahan Indonesia yang digunakan pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 adalah sistem presidensial. Perkembangan politik pada masa ini sangat didominasi oleh kepribadian Soekarno. Diberlakukannya Dekrit Presiden bertujuan untuk menjalankan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau pelaksanaannya dapat dilakukan secara murni dan konsekuensi. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan untuk menata politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada MPRS, di mana MPRS dibentuk didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1955. Keanggotaan DPRS terdiri dari 281 anggota DPR gotong royong, 94 utusan daerah, serta 200 wakil golongan karya. DPRS melaksanakan sidang pertama pada 10 November hingga 7 Desember 1950 dan sidang kedua pada tanggal 15 sampai 22 Mei 1963. Selanjutnya ada DPAS, di mana lembaga DPAS memiliki tugas memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usulan pada pemerintah. Pembentukan DPAS didasarkan pada penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Selanjutnya ada DPRGR, di mana DPRGR dibentuk berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan anggotanya sebanyak 283 orang yang terdiri dari 153 wakil partai politik dan 130 wakil golongan. Tugas DPRGR ini adalah sebagai Dewan Pembantu Presiden menurut bidangnya. Selanjutnya ada Kabinet Kerja. Kabinet Kerja dibentuk pasca dibubarkan Kabinet Dwi Juanda. Kabinet Kerja memiliki tugas menstabilkan keamanan, memperbaiki keadaan ekonomi terutama sandang dan pangan, serta tetap berjuang merebut Irian Barat. Selanjutnya ada Front Nasional. Berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1959, pemerintah membentuk Front Nasional. Lembaga ini merupakan organisasi massa yang bertujuan untuk menyatukan segala bentuk potensial nasional menjadi satu kekuatan menyukseskan pembangunan nasional.
Pol nasional ini diketuai oleh Presiden Soekarno yang memiliki tugas. Yang pertama adalah melaksanakan pembangunan semesta nasional, yang kedua mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia. 3. Kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat pada 3 kekuatan politik terbesar, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia yang biasa disebut PKI, dan TNI Angkatan Darat. 4. Usaha pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau yang disingkat Trikora yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 5. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia membawa beberapa akibat. Yang pertama, timbulnya politik poros Jakarta-Peking. Yang kedua, hilangnya simpati rakyat Malaysia terhadap Indonesia. Yang ketiga, kerugian materi yang sudah dikeluarkan untuk biaya konfrontasi. Selanjutnya, terdapat kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ekonomi demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada, seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisi, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan pemerintah dari masa demokrasi liberal. Yang pertama, mengupayakan devisa kredit, yang kedua, devaluasi penurunan nilai mata uang, yang ketiga, pembentukan Dewan Perencanaan Nasional, dan yang keempat, deklarasi ekonomi. Mengupayakan devisa kredit. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseroan yang memperoleh fasilitas kredit dari 250 juta hingga 1 miliar. 2. Devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintahan mengumumkan devaluasi sebagai berikut. Tujuan dilakukannya sebuah devaluasi yaitu untuk membendung terjadinya inflasi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan nilai rupiah. Namun, usaha tersebut belum mampu mengatasi masalah merosotnya ekonomi, terutama dalam perbaikan di bidang moneter. Pembentukan Dewan Perancang Nasional. Depernas disusun pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Hasil dari Depernas yaitu pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama untuk tahun 1961 sampai dengan 1969 yang disetujui langsung oleh MPRS. Selanjutnya, Depernas berubah menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau yang disingkat dengan Bapenas. Bapenas memiliki tugas sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyusun rencana pembangunan, jangka panjang maupun jangka pendek, kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan, ketiga, menilai kerja mandataris MPRS. Dekon atau deklarasi ekonomi merupakan salah satu cara yang diambil oleh Presiden Soekarno. Dekon ini dicetus pada tanggal 8 Maret 1963. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasionalisme, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Namun Dekon justru menyebabkan kemacetan perekonomian Indonesia. Salah satu penyebab kegagalannya yaitu pemerintahan gagal dalam memperoleh pinjaman dana dari IMF International Monetary Fund sebesar 400 juta USD.